Mbak udah sediakan pertanyaan banyak untuk saya katanya tadi. Iya emang. Pertanyaan tentang apa? Nggak, kok bisa tahu? Kata Ya, siapa? Saya ahli nujum, ya. Serius. Saya ahli nujum. Itu soal ta'arufan. Iya soal Misal terus tapi beda agama tuh bisa nggak tuh, Tat? waduh, ta'aruf beda agama. Iya. Kalau ta'aruf beda agama gini Mbak ya, sebaiknya kagak usah ya, ini muslimah juga ya, terus yang muslim sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, ya teman-teman semuanya, kagak usah PDKT kalau beda agama gitu ya. Gimana? Harus seiman ya, harus seiman. Lebih baik mencari orang yang beriman gitu. Iya. Tapi kan banyak tuh yang pacaran beda agama. Menurut Ustadz sendiri gimana? Namanya pacaran itu haram. Kalaunya senang juga dengan anak orang, senang dengan ceweknya, langsung nikahin, apa pacaran pula? Iya, langsung nikahin aja. Daripada kan jadi dosa kan akhirnya kalaunya enggak dinikahin. Iya. Jadi apa? Masalahnya kan banyak juga kan. Terus aku juga sebelumnya juga pernah pacaran sama yang beda agama juga. Lalu? 5 tahun gitu. Oh, 5 tahun. Gitu. Iya. Karena gini Mbak ya, di dalam ajaran agama Islam itu laki-laki dan perempuan bersentuhan kulitnya itu lebih baik laki-laki memegang babi gitu daripada memegang kulit perempuan. Jadi gitu. Berarti kalau Ustadz sendiri nggak pernah pacaran langsung nikah gitu ya? Waduh. Kok nanya saya ya teman-temannya? Ya enggak lah ya, bukan pacaran sih, ta'aruf iya gitu. Oh, ta'aruf. Ta'aruf iya, betul. Iya. Ada lagi piring terbang, terserah kalian. Terserah kalian apa? Mau piring terbang, panci buntus, terserah ya. Kemarin kan aku live juga tuh sebentar karena gabut malam-malam. Jadi tuh kayak banyak yang nanyain gitu kan. Nanya Banyak apa yang tuh? nanyain. Katanya Ustadz umurnya berapa tahun? Ada yang bilang 18 tahun. Ada yang bilang istrinya udah Iya. Umur saya 18 tahun katanya. Terus? katanya istrinya udah 2, anak 1 cewek gitu. Kata siapa itu? Banyak yang komen begitu. Macam-macam. Klarifikasinya kan biar jelas gitu. Macam-macam aja ya teman-teman ini. Udah Mbak ya kalaunya tentang saya itu kagak usah dipercaya. Kalau dari orang nggak usah dipercaya ya. Bikin sakit kepala aja. Kecuali Anda dengar atau lihat dari saya sendiri ya silakan ya. Tapi kalau dari orang kagak perlu. Ada yang komen katanya dia dekat sama Ustadz gitu. Dekat orang Ustadz gitu, pokoknya orang yang dekat gitu. Katanya gitu. Nggak tahu sih ya. Nggak mau dia orang dekat saya atau nempel ke saya. Kalau Anda nggak lihat dan nggak ada bukti, nggak perlu dipercaya gitu aja. Ya. Ya udah ya. Lanjut lagi aja nih, aku lagi bikin donat. Tadi nyimak. Bikin donat iya.
Cuman kan dari tadi kan Syukran jazakallah ya. komen naik dulu. Ya udah aku naik sekali gitu kan, Tat. Penanyain kabar. Iya, baik, teman-teman kabar banyak yang request ya. Banyak request Anda yang naik gitu. Oke. 500 orang. Buset. Oke, kalau gitu Ya kita udah, lanjut lanjut lagi. diskusi sama Kristen yang lain ya. Siap, Oke, terima kasih. banyak Mbak. Oke, Ya, selamat malam. Kau ini kagak jelas sekali ya teman-teman ya. Kagak jelas sekali kau ini ya. Saya 1 detik mandang, hafalan hilang 1 juz loh. Ya. Halo Mbak Seleo Rosari. Banyak kali bikin piti mbaknya ya. Mbak Rosari aja saya panggil ya. Cleo aja. Boleh. Cleo aja. Boleh, Cleo. Ntar ke Seleo lagi, ya. Kalau lidahnya benar nggak bakalan ke Sleo. Nggak bakalan ke Sleo, Bang. Ini temanya masih tetap Yesus ciptaan Allah nih. Iya, tetap. Makanya kan saya kan bilang sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kan berstatement seperti itu. Makanya masuk Katolik biar tahu Yesus itu siapa. Oh gitu. Baik. Iya. Masuk Katolik dulu agar kan tahu Yesus itu siapa. Baik. Statement dari Islam kan. Baik, Mbak, kalau begitu tokoh di Kristen itu atau di Katolik itu Yesus ya? Tokoh utamanya. Enggak, itu kan kalau tokoh utamanya Allah Tritunggal dong. Oh ya, baik. Kalau gitu, kalau Anda ngajak saya ke Katolik, tolong carikan dong perintah Yesus agar mengikuti Katolik gitu. Masuklah ke Katolik. Sebenarnya kalau Yesus sih tidak membawa agama, Bang. Tidak membawa agama, tidak membawa agama, tapi Yesus itu membawa kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah. Kalau ini judul saya ini Yesus ciptaan Allah itu dari Bible juga. Oh gitu. Kalau dibilang ciptaan sih ya Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena gini loh, jadi Allah itu kan Tritunggal itu dia mempunyai firman gitu. Kalau Yesus itu firman Allahnya itu sendiri yang diturunkan ke dunia gitu. Untuk dia memberikan penyebaran ajaran-ajaran yang mengenal Allah, supaya mengenal Allah gitu loh, Bang. Nah, baik, ini saya bukakan buat Anda ya. Nih ya, Wahyu 3:14, oke? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini Amin, Mbak? Yesus. Yesus adalah saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini dikutip dari mana? Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Jadi dari Wahyu 3 nomor 14 ini dia mengutip karena bicara ciptaan Allah, karena Yesus kan berbentuk fisik seperti manusia kan? Gitu. Ya, berarti ciptaan kan? Diturunkan, Bang. Sebenarnya dia menyerupai, jadi menyerupai manusia kayak gitu. Waduh. Kan mau menyerupai ya mau turun, berarti dia ciptaan kan gitu. Loh, tapi kalau misalkan nggak ada Yesus dulu, mana ada istilah umat manusia itu mengenal Allah kan gitu. Ya betul, ya. Cuma kalau kita ini kita lihat konsep teologinya Kristen tentang masalah ketuhanannya. Nah, gimana ini? Yesus itu dari ciptaan, permulaan dari ciptaan Allah.
permulaan dari ciptaan Allah. Ya memang Yesus itu diturunkan, diciptakan seperti manusia Bang gitu. Wujud fisiknya seperti manusia. Itu dalam konteks itu wujud seperti manusia. Jadi dia bilangnya ciptaan gitu loh. Jadi Yesus di sini ciptaan ya. Iya, itu secara fisik, tapi Oke. secara bagian itu bukan gitu. Bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Ya kalau Yesus itu ciptaan, Mbak, ngapain Anda nyembah ciptaan? Lebih baik nyembah langsung ke Tuhan. Bagaimana Yesus mengajarkan cara langsung ke Tuhan? Ya, contoh kita lihat Matius 11 nomor 25 tuh. Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kayak gitu kan? Matius 11 nomor 25. Iya, memang. Kalau misalkan gini loh Bang, jadi Yesus ini kalau misalkan tidak diturunkan, ini kan umat ini nggak bakalan kenal Allah gitu Bang, kenal Allah. Dan Yesus ini kan mengajarkan kepada umatnya supaya mengenal Allah gitu loh, mengajarkan berbuat baik kayak gitu. Nah terus perilaku yang di dunia seperti apa gitu. Tapi kalaupun Yesus ini bukan Allah sendiri, kenapa hanya Yesus yang berani berkata, akulah yang di Yohanes 14 ayat 6 itu berbicara bahwa mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat bisa bertemu Bapa tanpa melalui aku. Coba. Baik. Hanya Yesus yang berani berkata begitu Bang. Baik, waktu Yesus berkata seperti itu, dia tujukan kepada siapa itu perkataan? Kepada umat. Bukan, kepada Filipus. Mana buktinya? Coba Anda baca perikopnya, Yohanes 14 nomor 6 itu. Kepada Filipus itu, ya bukan kepada Karisteng, bukan. Bang, mana coba dibukain dulu. Nih, ya saya ini ya. Ya teman-teman, nih kata Yesus ya, Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus ya, dia di sini berbicara kepada siapa ya? Berbicara kepada siapa? Kata Yesus kepadanya, nih ya, dia berbicara kepada Thomas ya, Thomas dan Filipus nih. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan. Jadi kan ini bukan untuk Kristen, tapi untuk pengajaran murid-murid Yesus dari bangsa Bani Israel, Filipus dan Thomas. Kenapa malah diambil Kristen gitu? Itu gitu. kan yang nantinya Filipus akan menyebarkan ajaran itu juga Bang, maksudnya memberitahukan kayak gitu. Gitu artinya apa Mbak? Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup itu saya tahu, saya pun yakin Yesus itu akulah jalan kebenaran dan hidup bagi Yahudi. Ya. Bagi bangsa Israel. Saya yakin itu ya, dan saya pun beriman bahwa dia adalah jalan gitu dari Bani Israel. Gitu. Nah, itu di saat ada perjamuan Yesus itu kan Yesus memberitakan kepada umat Bang kayak gitu, memberitakan saat perjamuan.
Coba begini aja Mbak Rosari. Coba cari Ayo. perintahnya. Ya, perintahnya di kitab Anda itu. Adakah Yesus itu menyuruh Anda jadi Kristen atau menjadi Katolik? Terus adakah Yesus menyuruh untuk ke gereja? Terus adakah Yesus mengatakan bahwa Tuhan kan aku? Banyak yang nggak ada gitu loh. Gimana? Bang, kalau ini emang di situ tidak tertera ya, Bang. Cuman setidaknya ini ajaran Yesus gitu loh. Ajaran Yesus yang mengajarkan, Bang, gitu. Ajaran Yesus, Bang. Mbak, Anda buka Matius 10 nomor 5. Di situ Yesus melarang muridnya untuk mengajarkan ajarannya keluar bangsa Israel. Matius 10 nomor 5. Jadi ajaran Yesus itu adalah ajaran lokal ya untuk bangsa Israel. Coba Anda buka. Bentar ya. Matius, bentar, Bang. 10 nomor 5. Matius berapa? Matius 10 nomor 5. Sebentar. Aduh. Bentar, Bang. Apa pula yang di YouTube senyum. Menolak waras Totok Aprianto. Iya bang. Matius berapa tadi? Matius 10 nomor 5. 10 nomor 5. Sebentar ya. Aduh, lowbat malah, Bang. Bentar. Ini aku buka di handphone yang satunya. Bukain aja coba, Bang. Baik. Nih mbak. Apa kata Yesus? Nih. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Janganlah kamu menyimpang ke jalan. Nih, melainkan apa kata Yesus? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ajaran Yesus itu ajaran lokal hanya untuk Israel, hanya untuk Israel, hanya untuk Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Dan di Al-Quran pun juga ada, Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, dia diutus untuk Bani Israel, gitu. Gitu mbak. Sebenarnya kalau dibilang ada ayat yang Yesus mengajarkan tentang itu sih nggak ada, Bang. Cuman memang ya Yesus sendiri yang mengajarkan gitu, Bang. Iya, makanya kalaunya kita mau mengikuti Yesus bukan jadi Kristen, bukan, tapi berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Contohnya seperti apa? Yang seperti saya jabarkan kemarin tuh, ya, yang tentang masalah sujud gitu. Itulah ajaran Yesus yang asli. Tapi ada Katolik Ortodoks juga ada yang sujud kok. Ya, terserah kan. Yang penting kan jelas apa yang dilakukan oleh para nabi kan seperti itu. Iya, memang di kami juga yang Ortodoks juga sujud. Nah, jadi begitu Mbak. Untuk masalah ajaran Yesus tidak diajarkan di luar Bani Israel. Jadi dia hanya diutus untuk Bani Israel. Makanya ditegaskan oleh Al-Quran wa rasulan ila Bani Israel. Bukan untuk wa rasulan ila Bani Indonesia.
Mana ada wa rasulan ila Bani Indonesia. Aduh. Gitu. Terus saya boleh nanya nggak? Silakan. Untuk aku pernah simak tuh Al-Maidah 38. Coba buka Bang. Kenapa dengan Al-Maidah 38? Iya, kok serem banget ajarannya. Al-Maidah 38. Baik. Oke, serem katanya mbaknya ya. Oke, baik. Serem. Tentang masalah mencuri kan? Iya. Nih. Wasariqu wasariqatu faqat'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya, pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus kenapa dengan itu? Iya, kenapa harus dipotong tangannya? Gitu loh. Oke. Iya. Dipotong. Itulah hukum dari Allah, daripada Allah siksa di neraka lebih baik dipotong tangannya gitu. Nah, kayak gitu. Kan Anda juga pernah mendengar di dalam Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi kan? Gitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di mana? Lo coba lihat. Di kitab Anda. Itu perjanjian lama. Biasanya kan bacanya perjanjian lama. Nih, Matius 5:38 ya. Kata Yesus, ya, ajaran Yesus. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan gitu. Maka kalau mencuri ya ganti tangannya. Nah, gitu. Itu kata Yesus. Memang ajaran para nabi seperti itu, daripada disiksa Allah di neraka ya, gara-gara mencuri lebih baik dipotong tangannya gitu. Perjanjian baru yang dikatakan oleh Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kan di perjanjian Bang, perjanjian baru. Ini perjanjian apa baru? Iya, di Matius 5 itu tentang ajaran Yesus, garam dunia dan terang dunia. Coba dibaca full Bang. Biasanya bacanya cuma separuh doang. Kalau dibaca full, perikopnya aja garam dunia dan terang dunia judulnya. Nah nih, Yesus dan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata Yesus. Mbak sendirilah yang baca. Jadi nggak terlalu ngeri, tapi lebih ngeri yang kayak gini, Mbak. Ya, lebih ngeri kayak gini nih. Ya. Nih, Mbak. Ini perkataan Yesus nih. Ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri ini. Coba atasnya, coba Bang, atasnya Bang. Nih. Tentang apa ini? Nih, perumpamaan uang mina. Ya. Ini perkataan Yesus ya. Tinta merah. Lebih ngeri ini ya. Kata Yesus ya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau kita melihat yang konteks yang lain banyak juga, Mbak. Nih tentang masalah Amalek zaman dulu ya. 1 Samuel tuh ya, tentang Amalek tuh.
Nih Mbak, coba lihat. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, anak yang kagak salah loh ya. Lembu maupun domba, unta maupun keledai, sampai hewan pun kena gitu loh. Sadis. Sadis di Bible ini, iya, sampai anak menyusu kena, sampai hewan kena, sadis Mbak. Gitu. Jadi hal-hal lumrah lah kalau kita mencuri dipotong tangan, itu artinya hukum syariah, hukum had itu, gitu. Nah kan saya kasih perbandingannya kepada Anda. Kalaunya kita ya teman-teman semuanya di dalam agama Islam kita mempunyai aturan perang gitu ya. Aturan perang kita tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh merusak tanaman. Tuh aturan perang dalam Islam tuh ya. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh yang telah menyerah. Tuh aturannya ada. Tapi kalau yang ini sampai keledai pun habis. Katanya oke. Ya, aturan ada katanya. Tapi kenapa dengan kasus yang di Sukabumi tuh seenaknya sendiri main hakim? Oh, kalau kayak gitu Mbak, itu urusan bukan masalah ajaran, tentang masalah pemerintah daerah setempat itu kayak gimana prosedurnya. Mereka kan setidaknya itu mengkhawatirkan bahwasanya dia kan mayoritas kan ajaran di sana itu kebanyakan itu mayoritas itu di Muslim ya, gitu loh. Saya dengar beritanya gitu. Terus dia ada dengar acara tersebut, kegiatan tersebut, mereka langsung mengadili gitu, menghakimi sendiri gitu. Jadi mereka itu takut akan mengkhawatirkan akan penyebaran agama tersebut di sana gitu loh. Nggak ada kekhawatiran sih Mbak. Kalau saya lihat dan saya baca beritanya, terus saya meminta penjelasan dari orang-orang yang terkait itu ya, masalah Cidahu. Di Cidahu itu sudah diberikan warga peringatan gitu ya, peringatan. Kalaunya mau jadi tempat ibadah, diurus izinnya gitu. Nah gitu, diurus izinnya. Bukan berarti semaunya gitu Mbak. Jadi itu bukan masalah terkait masalah ajaran, bukan. Nggak ada itu terkait masalah ajaran Cidahu itu, tapi pemerintah daerah setempat gitu. Iya, tapi setidaknya kan harus jangan langsung main hakim gitu, keroyokan main rusak. Oh Mbak, saya pun nggak sepakat pengerusakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat membenci kerusakan gitu. Rusak kaca dipecah, terus meja itu saya nggak membenarkan itu, nggak membenarkan. Oke. Ada lagi yang Anda tanyakan? Kalau tanyakan sih nggak ada. Itu aja sih pasti. Saya cuman bahas yang katanya Yesus ciptaan Allah itu yang aku jelaskan tadi gitu. Iya, kan ciptaan tuh dalilnya. Wahyu 3 nomor 14 dalilnya bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus mempunyai Tuhan dan dia menyembah Tuhannya. Mau tahu Yesus menyembah Tuhannya? Yohanes 4 nomor 22. Mana? Lihat. Yohanes 4 nomor 22 nih. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus itu punya Tuhan. Nih. Yohanes 4:22.
Iya, cuman Yesus itu kan lagi mengajarkan kepada umatnya, Bang. Makanya dia berbicara ada Tuhan gitu loh. Nah, Kita punya Tuhan gitu loh. kamu menyembah, ini kata-kata Yesus ya. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kata Yesus ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayo. Ya, itu Yesus berbicara pun dengan- Yesus pun menyembah dia, Mbak, dengan murid-muridnya. Ini kan perikopnya bersama apa nih, terkait tentang masalah apa nih perikopnya, percakapan dengan Samaria gitu kan gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus punya Tuhan, Mbak. Dia pun menyembah. Ya, dia kan lagi mengajarkan umatnya, Bang. Dia sedang mengajarkan umatnya itu. Waduh, mengajarkan umatnya. Bukan mengajarkan umatnya, itu percakapan. Ya, percakapan dengan orang Samaria. Bukan mengajarkan kepada umatnya. Gimana sih, Mbak ini? Gak bisa, nggak bisa kita memaksakan keimanan itu agar sama dengan apa yang kita yakini. Tapi kalau kita belajar di dalam kitab suci masing-masing sendiri gitu ya. Mari kita berpikir gitu, afala taqilun, afala tatafakkarun. Nggak bisa kita paksakan mau mencari alibi atau menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lebih besar. Susah, Mbak. Kok ketawa? Dia bagaimanapun juga nggak akan bisa ini, Bang. Kok ketawa? Iya itu. Nggak, maksudnya Ada lagi itu kata teman, ada lagi yang dipertanyakan. Oh. gini. aku juga mau kasih paham. Ya terserah Anda saja kan, dari penjelasan saya, dari dalil yang saya sampaikan. Terserah Anda percaya atau tidak, Anda imani atau tidak gitu. Udah deh, cukup deh. Iya. Nggak. Makanya apa, Mbak? Kata saya apa? Ya teman-teman semuanya catat nih ya, jadikan PT. Andai ya ada agama di luar agama Islam, agama itu benar, maka saya yang lebih duluan murtad daripada puluhan ribu orang ini. Ya. Saya lebih duluan murtad daripada Anda semuanya. Karena saya belajar perbandingan agama, mempelajari Kristen, Hindu, Buddha, dan agama yang lainnya gitu. Kalau ada kebenaran di luar Islam, saya yang lebih duluan murtad, bukan Anda. Jadi, istiqomahlah dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Itu kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Muhammad. Bukan. Quran surah Ali Imran ayat 102. Iya, jadi lembutkanlah hati ya kayak gitu. Nggak perlu kita menyangkali. Kalaunya kebenaran di depan mata, ya mau kayak gimana? Mau kayak gimana? Kita nggak akan bisa mengelak gitu. Oke, Mbak. Oke. Ada lagi? Nggak ada sih pertanyaan. Ya udah. Mau nanya apa? Kalau saya kagak bertanya, Mbak. Kagak. Kenapa? Oh ya, kemarin pertanyaanku belum dijawab. Apa itu? Kemarin terakhir yang buat PR. Mana yang tadi? Waduh, berapa istri saya katanya ya. Oh ya, nih, gini loh maksudnya supaya gini.
laki-laki kan harus menghargai wanita, mengakui gitu loh. Wah, kalau gini Mbak, kalaunya masalah wanita dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Serius. Masa dimuliakan, betul dimuliakan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, "Hai Nabi Muhammad, siapakah di dunia ini yang kutaati selain Allah?" Siapa? Masa? Kata Nabi Muhammad, Siapa? ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa yang kedua hai Nabi? Lalu ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, siapa lagi Nabi? Ibumu. Ditanya lagi yang keempat, siapa lagi Nabi? Bapamu. Kasihan kali yang laki-laki. Iya, itu memang kita harus menghargai ibu. Tapi kalau istri, Nah, kayak gitu kalau ya. ke Jadi wanita, kalau istri, coba dijawab dulu. Enggak, dijawab dulu. Jawab dulu. Apa? Kalau ke istrinya bagaimana? Itu tadi jawabannya ibumu, ibumu semua jawabannya. Coba kalau istriku gitu nggak ada kan? Coba. Coba, entar dulu, jangan ketawa. Jadi ketawa. gini Mbak ya, kalau di dalam Islam itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman tidak memandang gender semua sama, baik laki-laki atau perempuan. Iya, tahu. Tetapi apa yang membedakan yaitu ketakwaannya di hadapan Allah. Itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an kan kayak gitu. Ya, Nah, cuma tahu. ada beberapa tata cara yang memang dipimpin oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i gitu. Jadi perempuan itu mereka punya hak mulia dalam Islam. Iya, kita harus menghargai seorang ibu karena dia yang mengandung kita, karena dia akan melahirkan kita. Coba ada nggak pernyataan istriku gitu loh, atau istrimu gitu loh, ada nggak gitu dihargai? Istri iya. Mbak, seorang istri itu dihargai Mbak, banyak dalam Islam itu. Coba belajar menghargai Mana istri. ada yang ada tuh pada nikah siri di belakang. Iya, bukan itu nikah siri melulu. Nikah siri kan gitu, nikah siri di belakang. Kristen ada nggak kalau di Kristen? Di Kristen nggak boleh. Nggak boleh. Dan di Katolik, kalau misalkan kayak isu-isu tentang pendeta, kebetulan kan kami bukan pendeta. Di Katolik itu Romo tidak boleh menikah, nggak ada Romo yang menikah. Kalau menikah Karena nggak apa boleh Mbak? Romo. Karena apa Mbak? Seorang istri itu di dalam Islam dia membawa mahkota kewibawaan suaminya gitu. Makanya harus berhijab ya, berpakaian sopan gitu. Itu membawa wibawa suaminya. Jadi seperti itu. Perempuan lagi istri itu. Iya, di kami juga ada gitu, ada yang menutup, sama aja di Islam itu menutup aurat. Di kami juga ada yang berhijab, juga ada Katolik gitu, yang bukan hijab sih namanya apa ya, kayak Salah Mbak, kalaunya di Kristen perempuan kayak budak. Nih. kayak budak Nih. sih. Iya. Nih, saya kasih ayatnya ya. Nih ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi suami di Kristen itu setara dengan Tuhan, Mbak, ya. Setara dengan Yesus, ya. Gitu. Makanya dianggap budak perempuan. Kalau laki-laki di Kristen, udah setara dengan Tuhan. Iya. Iya, karena kan apa? Karena kan suami kan sebagai imam keluarga, maksudnya begitu loh Bang.
sebagai imam keluarga gitu, bukan berarti memperbudak, tidak gitu. Iya. Suami pun harus menghormati Tapi perempuan. di Islam kagak ada kayak gini, seorang suami kayak Tuhan. Suami itu memang dihormati gitu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, pemimpin gitu. Bukan seperti kayak Tuhan. Tuhan tunduk kayak Tuhan. Aduh. Kalau suaminya pemukul gimana? Kan gitu ya. Kalau suaminya pukul tiap hari kayak gimana? Masa tunduk? Kan enggak. Islam punya solusi. Ada walinya, panggil. Kan gitu. Kalaunya tidak bisa, mediasi ke pengadilan agama. Lah kalau Kristen gimana? Kagak boleh nikah, kagak boleh cerai kecuali karena zina. Waduh. Nanti kalau kagak boleh cerai, tiap hari suaminya pukulin Anda, tiap hari Anda dikasih lapar, kagak dikasih duit, nikmati aja kalau kayak gitu. Karena apa? Karena nggak zina, nggak bisa dicerai, nggak bisa. Nikmati aja kalau kayak gitu. Nggak ada solusi, nggak ada kehormatan bagi perempuan gitu. Kalau di Islam bagi perempuan ada walinya, ya ada walinya, ada pengadilan agama yang melindungi gitu. Tapi Bang, ada kalau misalkan ada laki-laki yang berbuat seperti itu nanti dia akan dikucilkan di gereja, Bang. Gitu. Ya gitu. Akan dikucilkan di gereja dan pasti akan akan malu gitu. Akan dikucilkan sama gereja gitu. Kalau ada yang berbuat seperti itu. Gitu. Karena kan di gereja setiap lingkungan kita kan ada istilahnya grup sendiri khusus lingkungan gitu kan. Nanti ada yang berbuat gitu, kita langsung mengucilkan gitu, Bang. Bisa terjadi dia tidak dianggap. Coba Mbak, apa solusinya? Nih ya, Anda ya, saya mau bertanya kepada Anda yang perempuan Kristen ya. Anda punya suami Kristen, di Kristen kagak boleh cerai. Tapi ternyata suami Anda ini lama-kelamaan dia KDRT sama Anda tiap hari, mukul Anda tiap hari. Habis itu dia kagak kasih Anda makan buat di rumah kayak gitu. Apa solusinya bagi Mbak? Ya, kalau saya itu pisah atap. Lah, pisah juga. Kagak boleh. Ya, kagak boleh. Enggak boleh cerai, enggak boleh. Itu untuk introspeksi diri dulu, berpikir supaya jernih dulu gitu loh. Introspeksi diri dulu gitu, maksudnya. Enggak boleh pisah, nikmati aja. Kenapa? Ya enggak, kalau saya misalkan laki-laki saya berbuat gitu ya saya akan angkat kaki dulu supaya untuk introspeksi dulu. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Anda berarti. Kayak gimana? Jadi, makanya. Kenapa? Soalnya kalau terjadi keributan di dalam satu atap itu nggak akan selesai, terkecuali dia akan berdiam diri dulu, introspeksi masing-masing kayak gitu loh. Kalau sudah reda, kalau sudah adem baru bersatu lagi gitu. Iya. Coba perempuan di posisi seperti itu. Hai perempuan, ya tidak boleh cerai, tapi suami KDRT, terus kita dibiarkannya lapar. Mana hak perempuan membela gitu? Islam datang untuk membela hak perempuan. Kalau di Islam kayak gitu Mbak, dia bisa memanggil walinya, orang tuanya gitu. Habis itu wanita di Islam bisa meminta mediasi ke pengadilan agama. Dihormati solusi bagi wanita dalam Islam gitu ya. Masa kita tiap hari dipukul nikmati saja, dicerai kagak bisa ya. Enggak, kalau misalkan dari keluarga besar biasanya kalau ada yang melakukan seperti itu sama gitu. Diadili sama keluarga masing-masing gitu. Dan dikucilkan di gereja. Ya itu kan mumpung saya bertanya dengan perempuan gitu ya. Oke Mbak.
Udah? Mikir-mikir. Ya. Sudah mikir banyak ya. Bukan berarti gini, bukan berarti kan pertengkaran bukan berarti harus ada perceraian juga gitu. Pertengkaran bukan berarti harus ada perceraian juga gitu. Pertengkaran itu kan bisa apa ya istilahnya dipersatukan kembali gitu. Itu pasti kalaupun nanti akan sampai di titik Romo pun akan mempersatukan kembali gitu Bang. Menurut saya pertengkaran bukan berarti perceraian gitu, karena masih ada solusi, masih ada titik temunya, itu pasti. Kalau menurut saya sih ya, karena kan biasanya kan ada keributan kecil kayak gitu. Gitu. Mungkin itu sih yang saya bicarakan sama Anda. Anda mau bertanya lagi? Cukup sih. Oke lah, kalau gitu saya bisa gantikan dengan Kristen yang lainnya. Ya, thank you. Oke, thank you Mbak Rosari. Selamat malam. Iya. Teman-teman semuanya, saya mau iklan dulu. Ya teman-teman semuanya, ini buku Ustadz Wafi ya. Ini buku teman-teman ya dari Ustadz Wafi ya. Di sini semua pertanyaan Kristen dikumpulkan di dalam buku ini dan dijawab oleh Ustadz Wafi. Pertanyaan-pertanyaan Kristen seperti Allah Maha Penyesat. Nah, di sini dijawab oleh Ustadz Wafi dengan dalil semuanya. Terus ya lagi itu ya. Terus ada komparasinya juga ya. Komparasi ke Kristennya. Allah menggunakan kata kami. Nah, kan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan kita yang Kristen. Jika Anda ingin memiliki buku ini, ya teman-teman semuanya, silahkan langsung hubungi Ustadz Wafi yang saya sematkan nomornya di nomor ini ya. Langsung hubungi beliau, jangan lewat saya. Saya puyeng kebanyakan chat. 5141. Tuh ya teman-teman, ini nomor Ustadz Wafinya ya. Nah tuh ya, silakan Anda order di sini semua pertanyaan dari Kristen, dari Kristen dijawab semua gitu, dijawab semua. Terus dikomparasikan juga. Jika Anda ingin pesan bukunya, langsung aja ke Ustadz Wafi di nomor yang saya sematkannya, nomor wawa beliau tuh. Ya ini betis dan kaki Allah. Kan kata Kristen kan, oh tuh Allah punya betis, punya kaki katanya, kan gitu ya. Gitu ya, langsung aja ke beliau ya pesannya. Bagus teman-teman untuk dibaca, untuk menambah pengetahuan. Nah nih jawaban Allah punya tangan. Kan macam-macam nanya, kan gitu ya. Macam-macam nanya gitu. Penjelasannya seperti apa? Nah itu udah dijabarkan oleh Ustadz Wafi. Semua pertanyaan Kristen dijadikan dalam satu buku ya, beserta jawabannya. Jika Anda ingin order ya, langsung order ke Ustadz Wafi di nomor yang saya sematkan berikut ini. Terima kasih. Kalau di luar negara ya teman-teman, di luar negara langsung tanya beliau aja ya, saya nggak ngerti gitu ya kalau di luar Indonesia ya. Bentar, yang di YouTube itu nomor Ustadz Wafi ya. Kalau Anda mau Anda pesan bukunya gitu. Oke? 20 detik lagi kita akan naikkan Kristen yang lainnya. Oke. Oke. Thank you. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah. Berhala. Sabar ya. Saya lihat dulu nih satu persatu nih. Aduh. Halo, selamat malam. Malam, kenapa? Iya, Anda Kristen kan? Silakan open cam-nya. Nggak usah pakai. Oh ya udah, turun aja kau ya. Kalau kau nggak usah, kau nggak bisa ngatur saya gitu ya. Turun aja kau. Gak usah juga kita diskusi kan gitu. Ngapain coba? Kalau nggak usah, sabar ya teman-teman. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Selamat malam. Aduh. Macam mana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Anda Islam, Bang? Iya. Oh, mu'alaf. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada. Alhamdulillah, mu'alaf ya. Iya. Ada Bang, ada yang aku mau sampaikan. Apa tuh? Boleh open cam nggak? Gak bisa ini Bang. Oh, belum bisa. Iya, kenapa Bang? Belum bisa on cam dia? Iya, pasal gak usah gubris dan tanyaan orang-orang yang di komen itu, jawaban orang-orang di komen itu pasti bukan Islam Bang. Baik. Kayak naikkan Anda, naikkan ini, naikkan yang bening-bening, jangan Pak Ustadz. Gak usah digubris Pak Ustadz. Ya baik. Oke, thank you Bang ya atas sarannya. Ya. Oke, saya gantikan dulu dengan Kristen agar ada diskusi ya. Ya, saya mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke Karisteng mana ini? Robert Duha. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Malam, iya Bang. Open cam dulu ya. Open cam dulu. Udah. Iya, rokok kena. Pelanggaran TikTok. Kalau pelanggaran turun dulu, nanti naik lagi gitu ya. Udah. Saya mati. Ya, nanti kalau ada pelanggaran, tertulis pelanggaran, turun dulu, naik lagi. Oke? Oke. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya Pak Ustadz. Mau bertanya? Ya, silakan. Tanya apa? Mau tanya Pak Ustadz, di dalam Quran itu ada enggak cinta kasih enggak?
Aduh, Bang, kalau Anda buka Quran saya, baru halaman pertama udah ajaran kasih. Baru di ayat pertama, halaman pertama udah ajaran kasih, ya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu. Aduh. Kami itu ada ajaran kasih itu. Enggak kami gembar-gemborkan. Karena bukan cuma itu ajaran agama, Bang, ya. Ajaran agama itu seluruh aspek hidup kita, bukan cuma kasih. Oke. Apa lagi? Boleh saya tanya? Boleh Pak Ustadz. Manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Ciptaan, baik. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu manusia atau enggak? Iya. Manusia. Iya, manusia. Oke. Berarti Yesus yang bentuknya manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan diciptakan dia. Wah. Macet. Bukan diciptakan, katanya tadi manusia. Poin 3 malah bukan ciptaan katanya. Gimana sih Abang, pelin-pelan? Anda, jawaban Anda 1 dan 2 tadi salah gitu? Dia bukan diciptakan manusia. Kayak gimana? Betul nggak? Yesus yang manusia tadi adalah ciptaan? Iya, dia melalui Roh Kudus. Diciptakan melalui manusia enggak? Berarti ciptaan Yesus. Dia itu bukan diciptakan secara langsung seperti manusia. Bukan diciptakan kayak gimana? Saya ini bingung ya. Dia itu ciptaan atau bukan gitu. Itu aja dah. Mana Ustaz? Gimana Ustaz? Dia itu Yesus diciptakan atau bukan? Dia tidak diciptakan serta merta seperti manusia, Ustaz. Berarti pertanyaan saya di awal tadi, manusia itu ciptaan, salah? Memang manusia menyerupai manusia dia, tapi bukan diciptakan. Manusia itu ciptaan, betul? Manusia itu ciptaan, betul? Manusia diciptakan. Iya, kalau manusia diciptakan, iya. Yesus itu kan manusia, betul? Menyerupai manusia, dia datang ke dunia. Iya, berarti kan dia manusia, betul nggak? Mau menyerupai kayak beda manusia dan dengan menyerupai manusia, Pak Ustaz. Iya, mau menyerupai manusia kayak berarti dia manusia kan? Kalau menyerupai enggak, beda lah Pak Ustaz. Sama manusia, boneka dengan boneka beda. Gini, yang dilahirkan Maria apa? Ya, dilahirkan Maryam itu Yesus. Nah, apa yang dia lahirkan? Ke dunia itu melalui Maria. Bukan berarti apa yang dia lahirkan? Maria Yesus. Melahirkan boneka atau melahirkan apa? Yesus. Oh, melahirkan Yesus. Iya, Yesus itu apa? Tapi Maria itu tidak serta-merta harus langsung berhubungan Yesus.
Iya, saya tahu. Ya, saya tahu. Yang dilahirkan Maria katanya tadi Yesus, bukan boneka. Nah, terus Yesus ini apa? Yesus Tuhan lah. Iya, maksudnya itu ya, maksudnya ketika saya tanya Maria melahirkan Yesus, yang dilahirkan itu Yesus. Yesus ini bendanya apa gitu? Apa yang dilahirkan Maria? Ya Yesus lah, Tuhan kami. Yang dilahirkan Maria Yesus. Ya, Yesus ini apa gitu? Ya, Yesus itu boneka Tuhan gitu. Allah. Tuhan Allah itu terserah Anda. Terus Yesus itu boneka atau seperti apa gitu? Apakah bentuk yang dilahirkan Maria? Gimana, Ustadz? Apa bentuk yang dilahirkan Maria? Manusia. Manusia kan? Susah kali gitu loh jawab manusia. Susah banget gitu jawab manusia. Iya, takut jawabnya. Nah, kalau manusia, dia menjelma sebagai manusia, bukan memang seperti kita manusia biasa. Kalau dia dilahirkan oleh Maria dalam bentuk manusia, berarti Yesus yang manusia tadi ciptaan kan, betul? Tidak, bukan seperti tidak. Salah, berarti salah itu pertanyaan 1 dan 2 tadi. Seharusnya gini Bang, Anda jawab apakah manusia itu ciptaan? Bukan gitu. Terus apakah Yesus itu manusia? Bukan, bilang aja kayak gitu. Baru betul gitu. Tapi Anda katakan ya, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan kata Anda. Yesus itu manusia? Iya manusia. Lalu saya tanya, Yesus yang manusia ini ciptaan betul? Bukan katanya. Aneh kan jadinya, iya. Melawan pemikiran Anda sendiri, melawan akal sehat Anda sendiri gitu loh Bang. Ya. Begini Ustaz. Karena begini Ustaz. Kalau Kristen itu Yesus itu memang manusia, benar. Tetapi dia datang ke dunia ini bukan seperti manusia biasa, enggak, bukan seperti itu. Lalu datang ke dunia ini memang diutus oleh bapaknya di surga, kan kayak gitu Pak Ustaz. Iya. Tadi Bang saya bertanya simple loh ya, simple, pertanyaan umum. Ya, pertanyaan umum, saya nggak ngerti jawaban Anda. Apakah manusia ciptaan? Ciptaan. Apakah Yesus manusia? Betul, Yesus manusia yang dilahirkan Maria. Berarti Yesus yang manusia ini ciptaan? Bukan. Loh, kenapa gitu loh? Kok nggak nyambung jadinya gitu? Kan Anda sendiri yang menjawab.